Ya. Em, Pernah bareng jadi ketua kelas pas D4. D4 itu kayak S1 guys gitu ya. Tapi karena kita dari sekolah dinas, makanya namanya D4. Dan kita dulu bareng D3 2008 sampai 2011, terus kita ketemu lagi di 2015. Tapi bukan tentang ketua kelasnya, itu sih mungkin beberapa speaker gue juga udah cerita dia jadi apa pas kampusnya, ikut apa. Tapi menurut gue teman gue ini dia ikut bela diri yang unik juga. Ya namanya gue nggak hafal-hafal, tapi dia pernah nawarin gue gitu. Kita sambut dulu orangnya deh. Halo Wahyu. Halo, Farid. Wahyu, nama bela dirinya apa? Yang lo ikutin? Yang saya ikuti adalah persaudaraan setia hati terate. Persaudaraan Setia Setia hati terate. Hati Teratai. Betul. Oke. Itu kayaknya dari Jakarta atau dari mana? Kalau pusatnya sih di Jawa Timur, di Oh, Madiun. malah pusatnya di Jawa Timur ya. Terus Wahyu ada cabangnya di Jakarta waktu itu ikut atau gimana? Kalau ikut awalnya itu di 2004 di Solo, waktu Oh, ekstrakurikuler malah Solo. Di Jakarta ada? Di Jakarta. Jakarta ada. Oh, I Hampir di semua see. kabupaten di Indonesia ada. Oh, oke, mantap. Makanya ada foto salto di pantai kan? Cie, Oh, Masya tahu Allah. gua. Itu yang motoin teman kita Oke, juga itu. gimana Wahyu? Sorry. Itu yang memfotokan teman kita juga itu. Oh, teman kita juga siapa? Dwi Susilo. Oh, Dwi. Oke, paham. Oke, Wahyu. Ya. Berhubung ini bebas nih mau cerita ketua kelasnya D4, mau cerita ikut bela dirinya tadi, teratai tadi kan. Silakan Ya. ini 1 menit buat Wahyu. Begitu lihat timernya langsung gas aja. Oke, Wahyu. Ya. Oke. 1 menit buat Wahyu. Sebentar ya, gua set dulu. Oke, silakan. Ya. Oke, selamat pagi Farid. Dari Sragen. Kalau di sana malam ya. Perkenalkan teman-teman, followersnya Farid Slip, sama saya Wahyu Arif Ramadan. Dulu pernah bareng Farid di D3, sama-sama spes administrasi perpajakan saat itu. Lalu sambung lagi di D4 STAN, PKN STAN waktu itu ya Farid ya, namanya udah berubah. Eh, Bareng di Farid, ketemu waktu jadi ketua kelas juga bareng, sering diskusi bareng. Terus beberapa kali diskusi sama Farid. Emang Farid ini kelihatan kepemimpinannya sejak D3 udah kelihatan banget itu. Jalannya tegap, suaranya tegas. Kalau ngasih pendapat tas tas, gitu Farid. Oke, thank you Wahyu, thank you ya. Itu bisa satut-satut atau memang bakatnya polisi kayaknya ya. Oh, gitu ya. Dulu dulu kan gue pengen jadi tentara Wahyu. Mungkin Wahyu masih inget ya waktu D3 gue apa istilahnya penampakannya itu kayak bea Nah, cukai ya. itu. Mungkin mau komen itu tapi ntar aja gitu. Oke oke nanti aja. Oke, thank you Wahyu ya ceritanya ya. Oke, kita masuk dulu ke intinya dulu nih. Soalnya biasanya setiap yang gue undang itu punya cerita masing-masing. Memang Betul. judulnya leadership, tapi Wahyu bisa cerita apapun. Nanti gue bantu kira-kira apa yang bisa relate ke ranah leadership atau manajemen. Kira-kira gitu Ya. Wahyu ya. Oke. Hmm, Begitu lihat timernya sekali lagi Wahyu bisa langsung cerita. Siap? oke. Oke. Speed lead ala Wahyu. Ya, Silakan. oke. Eh, untuk kita yang saat ini hidup di masa sekarang mungkin banyak sekali teori-teori kepemimpinan ya. Teori-teori kepemimpinan. Cuma memang kalau dari saya pribadi, saya tumbuh berkembang itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satunya ya seperti yang Farid bilang tadi bahwa saya tumbuh berkembang di lingkungan bela diri. Nah, mau tidak mau organisasi yang saya ikuti itu mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, cara mengambil keputusan seperti itu. Dan kalau di bela diri yang saya ikuti itu, di salah satu pembahasannya adalah pembahasan terkait dengan kepemimpinan juga. Nah, kalau di organisasi saya itu ada yang namanya Hasta Brata, Pak. Nah, pernah dengar Farid? Nah, Hasta Brata itu adalah salah satu bahasan tentang kepemimpinan yang berisi 8 karakter. Bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi pemimpin yang baik. Nah, 8 itu apa aja? Nah, kita jelaskan adalah bagaimana kita meniru kalau awalnya itu memakai perumpamaan ke dewa-dewa waktu di
India awalnya. Tapi dengan seiring waktu eh, berproses di Indonesia itu diubah menjadi karakter-karakter alam. Yang pertama, bagaimana kita meniru sang surya kalau istilahnya, matahari. Yang kedua adalah meniru bulan, meniru bumi, meniru samudra, meniru langit, meniru api, dan meniru angin. Ada delapan, yang satunya adalah bintang yang terakhir. Itu semuanya memiliki filosofisnya dan turut membentuk seorang Wahyu menjadi seorang pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Gila, 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 gila. Jadi yang lu sampein dulu tau nggak? Gue pernah dengar, tapi bukan di bela diri, tapi di teori kepemimpinan yang dari Cina, Sun Tzu. Ya itu terkenal banget kalau masalah strategi militer. Ada Hmm, satu satu quotes-nya tuh gini, kalau mau bersembunyi itu kayak hutan, katanya. hmm, Kalau mau berteguh diri itu kayak gunung. Tapi kalau menyerang kayak petir lah, kayak angin lah, kayak apa. Nah, jadi maksud gue, oke, gue jadi inget ke sana gitu. Oke, nanti gitu ya. kita ngobrolin ini ya. Ini menarik. Tadi Hasta Brata ya. Hasta Betul. Brata tadi. Oke, siap. Nah, gantian gue yang punya 2 menit sekarang buat Ya, tanya-tanya Wahyu. Oke, yuk. hmm, Bela diri ya. Coba hmm. jawab singkat dulu. Kapan pertama kali bela diri teratai tadi? 2004 kelas 1 SMA. Satu SMA. Cuman berarti satu bela diri seumur hidup. Itu aja. Nggak ada yang lain. Ini. Nah, ini menariknya. Jadi, Wahyu kalau sempat nonton, ada teman kita juga, satu instansi, satu angkatan, Anggi. Dia cerita bela diri. Tapi Oh ya, taekwondo. Sama oh aikido. ya, Nanti ya, Wahyu cari aja judulnya yang pemimpin itu harus sehat fisik dan mental. Itu sharingnya Anggi ya di sana. Tapi itu kan dari luar. Nah, ini betul, menariknya. Ini produk dalam negeri nih. Gue betul. sorry ya, Wahyu, gue manggilnya teratai aja ya. Karena panjang Ya, namanya dan gue teratai aja belakangnya. Oke. Nah, oke, 2004 SMA. Nah, sekarang pertanyaan gue, apa yang memutuskan Wahyu akhirnya gue harus belajar ini di luar belajar formal? Maksud gue, kenapa harus belajar kepemimpinan dari bela diri? Silakan. jadi uniknya Farid, waktu kecil SD itu saya ke toilet sendiri aja takut. Oke. Lampu mati atau Aku apa nih? mati Takut apa? takut. Oke, oke, oke. Gelap ya, takut gelap ya. Ya, Oke. betul, gelap. Ya, mungkin manusiawi ya takut akan gelap. Iya, 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 iya. Tapi pada akhirnya saya menganggap bahwa sepertinya harus ada yang di-upgrade dalam diri saya. Ketika itu ya, gimana caranya kita bisa membentuk karakter diri kita, bisa membentuk cara pandang kita, cara kita bersikap ke sesuatu. Waktu itu ada opsi di waktu SMA, ada olahraga pencak silat. Akhirnya saya tertarik untuk ikut, sehingga semakin kesini semakin wah enjoy banget gitu. Oke. Sampai sekarang Berarti masih SMA ya. Sampai sekarang masih ya. Oke. betul. Nah, maksud gue gini, sedikit aja Wahyu. Waktu SMA sama sebelumnya kan kecilnya takutnya nih sama tadi ya gelap misalnya atau apa gitu. SMA ini kan belasan tahun nih, ini remaja Ya, kan dari kecil ke remaja nih. Ini ngatasinnya gimana? Karena ketemu pencak silatnya kan pas ini pas SMA. Ini gimana nih? iya, iya. Artinya ke ketakutan-ketakutan itu kan berkembang kali ya. Mungkin waktu kecil Berkembang. kita takut sama kegelapan, takut sama sepi, lewat sendiri takut kan. Ya, Semakin ya. tumbuh, eh, misal ketika kita mau berkomunikasi sama orang itu juga terbatas. Artinya tidak tidak Oke. terbiasa, komunikasinya juga kurang. Artinya Ya. bikin orang juga Oke. minder gitu ya. Akhirnya Oke, kan paham. itu perlu ditempa tuh biar bisa kayak Farid tuh. Oke. Oke, berarti Wahyu tuh mau bilang gini ya, Red, gue dulu memang takutnya berangkatnya dari sebuah hal yang lumrah buat anak kecil, misalnya kayak gelap atau apa. Tapi ini terakumulasi ya Wahyu ya, berkembang jadi kayak ketakutan, bukan ketakutan, tapi misalnya kayak malu berbicara gitu ya, atau misalnya harusnya gue bisa kayak teman-teman gue, tapi kok gue belum bisa sama gitu. Jadi ini terakumulasi sampai di pas remaja, pas di SMA, ada kesempatan gue harus tadi Wahyu aware harus diimprove nih, harus ada yang bisa di-upgrade nih, kita kayak gitu. Pencak silat. Nah, di sini juga sama. Ini kan ekskul banyak Wahyu biasanya pas sekolah kan. Ada paskibra, ada olahraga, ada eh, karya ilmiah remaja lah atau pramuka misalnya. Kenapa tiba-tiba pencak silat gitu loh? Coba. Ya, sebenarnya semua yang Kak Farid sebutin tadi saya ikuti semua sih. Iya, iya, iya. Karena kan sama ya, improve juga kan Eh, sebenarnya kan.
beda Ya. rasa aja, beda ini. Nah, oke, oke, lanjut lanjut. Terus? Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu yang membentuk saya itu memang pencak silatnya, tapi tidak menutup kemungkinan dari yang lain. Kayak saya juga ikut paskibra waktu SMA, Oke, sama lah. Kayak Farid mungkin ya pasti ikut lah. sama sama sama. Di Oke, karya ilmiah remaja juga untuk membiasakan diri terkait dengan basic keilmiahan. ya. Hmm, Jadi memang oke, semua ya hal-hal berarti tersebut ya. membentuk secara akumulasi Nah, membentuk saya, tapi secara kontinuitas sampai saat ini yang masih saya ikuti adalah pencak silat. Pencaksilat. Nah itu. Jadi, nah sekarang ini ke deepnya nih. Oke, Hmm. pencaksilat. Bagusnya Wahyu itu adalah konsisten sampai sekarang masih. Gue itu eh, SD pencaksilat, SMP karate tenaga dalam. Terus sempat karate sebentar. Jadi kayak nggak continue gitu kan. Kenapa? Karena gue orangnya kalau bisa multitasking multitasking. Sedangkan kan kegiatan-kegiatan gitu kita kan harus harus standby gitu ya. Maksudnya mingguan misalnya atau gimana gitu. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa lanjut di sana. Nah, sekarang pertanyaan Wahyu dari 2004 sekarang 2023 anggap udah hampir 20 tahunan. Hampir 20 tahunan, ya kan? Oke. eh Apa sih yang bikin betah Wahyu untuk ngelatih bela diri? Soalnya dalam harfiah kan itu sebenarnya cuma fisik, ya kan? Namanya juga bela diri, ya kan? Tapi sebenarnya apa sih yang Wahyu dapat dari perguruan terate tadi itu? Nah, silakan. Jadi secara umum memang kita bisa dapat sehat mungkin ikhtiar Pasti, ikhtiar untuk pasti, menjadi sehat dari segi pasti. fisik. Tapi di sisi lain adalah terkait dengan sisi batiniahnya, sisi filosofisnya Batin yang ya. kita ambil, yang membentuk kita itu tidak cuma fisiknya aja. Artinya eh, filosofi-filosofi yang tergabung, yang terkandung di dalam organisasi yang saya ikuti PSHT itu bisa membentuk saya secara pola pikir, cara pandang kita terhadap masyarakat, bagaimana kita membentuk atau hadir di masyarakat. Karena ketika uniknya Farid, ketika saya menyelesaikan satu tahap agar bisa menjadi pelatih itu saya diharapkan oleh pelatih-pelatih saya untuk membentuk 4 latihan sendiri. Artinya saya harus bisa membuka latihan baru, membersamai para siswa kalau istilahnya di situ. Eh, Bagaimana kamu merasakan kamu memimpin orang-orang itu, membentuk mereka Ya, ya, sehingga kamu tahu bagaimana sih susahnya menjadi pemimpin. ya, ya. Terus bagaimana mengelola banyak orang, bagaimana mengelola agar mereka tetap betah latihan seperti itu. Nah, ini filosofinya mungkin tadi dari ranah bela dirinya ini udah masuk nih. Hmm, Creating new leaders, ya kan? nice. Dan tadi Betul. pelatihnya udah jelas banget. Wahyu, jangan ikut kita lagi. Maksudnya bukan oke jadi pelatih, tapi jangan bareng kita, bikin sendiri, Betul. gitu kan? Kalau bahasanya si Anggi itu kemarin dojo. Kalau di Hmm, Wahyu apa namanya? Istilah sama tempat latihan biasa sih. tempat latihan ya, pokoknya ya. Kayak sasana latihan lah, kira-kira gitu ya, kira-kira. Kalau di Nah, PSOT itu eh, tingkatan. Jadi di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten oh, itu namanya rayon, oke. ranting, dan cabang. Oh, oke, paham paham gue. Rayon jadi ingat dulu juga kita ada istilah ujian juga kan istilah rayon ya kan. Oke. Iya. Nah, sekarang Wahyu coba ini mungkin ada yang udah dengar, ada yang enggak gitu ya. Hmm, Bener nggak tebakan gue kalau yang pencak silat kan kita bisa sebut ini pencak silat kan Wahyu ya. Oke. iya. Pencak silatnya Wahyu ini eh, yang mengandalkan nafas nggak? Soalnya gue dulu sempat ada juga beberapa perguruan yang memang fisik, ada juga yang pernafasan atau enak. Yang Wahyu ini gimana? Betul. Jadi kalau di PSHT itu ketika menjadi siswa Hmm, itu ibaratnya proporsi latihannya adalah 30% untuk batiniahnya, artinya batin. secara Hmm. filosofi, mental, ketika selain itu 70%-nya adalah fisiknya. Nah, Oke, ketika itu sudah siswa ya, yang wah, baru ya. Oke, jadi ketika lulus menjadi seorang pelatih itu kayak switch dibalik gitu. oke, paham, paham, paham. Fisiknya menjadi 30%, 70%-nya adalah sisi batiniahnya dan salah Batinnya ya, satunya adalah pernafasan itu yang bilang Pak. itu dia. Dan gue paham. Ini gue langsung keinget ke filosofi militer. Militer Hmm, itu kan ada prajurit, ada perwira. betul. Prajurit, gue baru paham kenapa dia fisiknya digembleng. Wah itu habis-habisan apa namanya wahyu gitu kan. Bukan buat apa-apa, biar dia bisa mengamankan dirinya, grupnya gitu ya. Bahkan ya negaranya kira-kira gitu. Makanya prajurit kan kita tahu sendiri ya, mereka tuh kayak fisiknya ini banget. Nah, makin naik ranknya gitu kan, itu mereka Hmm, lebih kebalik.
leadership-nya, kontrolnya, dan pemikirannya. Makanya yang banyak sekolah dan yang lainnya. Dan ini sama ternyata tadi di tempatnya Wahyu. Oke. Nah, terus di sini gue pengen tanya nih Wahyu. Udah hampir 20 tahunan lagi. Kita angkat lagi nih masa 20 tahunan. Nah, Wahyu mau sampai kapan di bela diri ini? Maksud gue di pencak silat ini. Maksud gue ada goal apa lagi yang Wahyu buat kejar, terutama dalam pengembangan karakter gitu kira-kira. Apa yang masih Wahyu mau kejar? Silakan. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya ini ibarat katanya Ferit. Ini kalau Ya, nadi saya di sobek ini, yang keluar oke, itu teratai. oke, oke. Jadi Menarik, udah menarik, menarik. jadi karena mungkin sudah passionnya di sini, sudah menemukan eh, sesuatu, value-nya Sesuatu. sudah ketemu di Value sini. udah ketemu ya. Jadi eh, step by step ke depannya itu apa yang ingin digapai, apa yang ingin dituju itu sudah kelihatan. Artinya memang di sini ketika kita udah di tahap menjadi seorang pelatih, yang dilatih bukan berarti kita berhenti berlatih, tapi kita semakin melatih diri kita agar bisa menjadi step satu step ke depan terus. Ke Jadi depan semakin lagi. nah itu Hmm. akan tetap berproses, tidak akan ada habisnya. Jadi Oke. akan sangat sayang sekali ketika kita menyelesaikan salah satu tahapan terus cukup merasa cukup di situ. Padahal prosesnya itu akan sampai akhir. Karena tujuan organisasi di PSHT itu kan membentuk manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Nah, Nah, itu dia. berbudi pekerti luhur itu kan selama hidup, selama hidup. Iya, Kita setuju. lihat kita lihat proses hidupnya, kita bisa lihat bilang kamu berbudi pekerti luhur. Itu kan karena kita melihat apa yang dia lakukan. Artinya selama dia hidup, dia pasti akan menjalankan itu. Dan itu yang akan saya lakukan bahwa saya akan tetap berada di sini terus berproses untuk mencapai tujuan akhirnya. Mantap. Gua nggak pernah nanya ini sama Wahyu, tapi Wahyu Hmm. deep banget nih ngomongnya sama gue di momen ini ya. Tapi gua nangkep 3 poin lah dari Wahyu yang hampir 20 tahunan berkecimpung ya di tadi perguruan teratai itu tadi. 3 poinnya, satu, begitu masuk untuk mempelajari bela diri eh, itu fokus aja di um, do it gitu, lakuin aja dulu gitu ya, disuruh lari lakuin, disuruh push up lakuin ya, pokoknya kenapa, karena biar fisiknya kuat dulu. Kenapa? Karena kan katanya kalau fisiknya kuat juga mentalnya kuat, jiwanya juga kuat, kira-kira gitu kan. Dan ini benar ya, ya kan, begitu fisiknya udah cakep baru dibimbing nih kayak batinianya atau pemikirannya gitu kan. Dan begitu jadi itu belum stop tuh, kata Wahyu ada satu step lagi, continuous learning. Nah ini kan bahasa-bahasa tempat diklat ya kan, diklat kita ya kan. Ini yang Wahyu pakai tadi, berprogres terus ya sampai pada akhirnya udah kita bisa manfaat buat diri kita sendiri dan juga pastinya buat masyarakat gitu ya Wahyu. Udah lengkap lah cerita kita ya. Wahyu, makasih banyak nih buat waktunya. Pasti manfaat buat orang. Nanti tunggu. Ini kayaknya minggu depan. Gue coba upload ya Wahyu ya. Wahyu sehat-sehat, karirnya lancar. Nanti kalau ada Hmm. kesempatan, pas gue pulang, entah di mana, nanti ketemunya, mudah-mudahan ada, kita bisa ketemu. Oke, Wahyu? Oke, ya. Oke, guys, sekian dulu episode bareng Wahyu Arif Ramadan ya. Bener ya? Era Ramadan? Wah, Betul, ulang tahun dong. Dulu, tapi kan Ramadannya ganti terus tiap tahunnya. betul. Tapi sekian dulu sekali lagi bareng Wahyu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.